Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Nadila Karnensi Marmata, NIM 2002-155 dari kelas Administrasi Publik 3B, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Maliku Saleh. Adapun tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pemetaan Sosial, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Muriali Esos MAP. Dalam video ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa sih pemetaan sosial itu, di mana dimulai dari pengertian pemetaan sosial. Menurut Robert Chambers, pemetaan sosial atau social mapping adalah proses pengumpulan dan penggambaran data dan informasi termasuk potensi, kebutuhan, dan permasalahan di masyarakat. Sedangkan secara luas, pemetaan sosial itu dapat diartikan sebagai proses memetakan dan menggambarkan kondisi sosial dan budaya masyarakat pada wilayah tertentu. Kemudian yang kedua adalah fungsi pemetaan sosial. Pemetaan sosial berfungsi untuk menginput data dan informasi bagi pelaksana program pengembangan masyarakat dan menampilkan data tata letak lokasi, infrastruktur, kependudukan, bahkan budaya di suatu daerah. Kemudian yang ketiga adalah tujuan dari pemetaan sosial, di mana yang pertama adalah untuk mengetahui kondisi sosial dan kebudayaan masyarakat setempat. Yang kedua adalah sebagai dasar pendekatan dan metode pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Ketiga adalah untuk mengetahui kondisi atau karakteristik suatu daerah tertentu. Dan kemudian yang keempat adalah acuan dasar untuk mengetahui terjadinya proses perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Kemudian yang keempat adalah metode-metode yang digunakan dalam pemetaan sosial. Yang pertama itu adalah survei formal. Survei formal adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data informasi standar dari sampel orang atau rumah tangga yang diseleksi secara hati-hati, di mana contoh dari survei formal ini adalah survei pengukuran standar hidup, kartu laporan penduduk, kuesioner indikator kesejahteraan inti, dan laporan statistik. Yang kedua adalah metode cepat. Metode ini merupakan cara yang cepat dan murah untuk mengumpulkan informasi mengenai pandangan dan masukan dari populasi atau sasaran. Contohnya itu adalah wawancara, diskusi kelompok, dan pengamatan langsung. Kemudian yang terakhir itu adalah metode partisipatoris, di mana metode ini merupakan pengumpulan data yang melibatkan kerjasama aktif antara peneliti dengan responden. Selanjutnya yang kelima adalah output dalam pemetaan sosial, di mana output dalam pemetaan sosial ini terdiri dari empat data, yaitu data demografi yang terdiri dari jumlah penduduk, komposisi penduduk, mata pencarian penduduk, dan lain-lain. Selanjutnya adalah geografi. Geografi sendiri terdiri dari data topografi, letak wilayah, luas wilayah, dan lain-lain. Yang keempat adalah psikografi, di mana psikografi ini terdiri atas nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan di suatu daerah. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah pola komunikasi. Pola komunikasi adalah media yang digunakan dalam berkomunikasi seperti bahasa, kemampuan membaca, menulis, serta tempat untuk memperoleh informasi. Kemudian yang keenam adalah objek dalam pemetaan sosial, yang dimana diantaranya adalah letak geografis wilayah calon sasaran program pemetaan sosial tersebut. Kemudian ada sarana dan prasarana umum di wilayah yang akan dilakukan pemetaan sosialnya. Kemudian komposisi penduduk berdasarkan data dari mata pencaharian, usia, jenis kelamin, maupun agama. Kemudian adalah penyebaran masyarakat kurang mampu atau kemiskinan yang ada di masyarakat. Yang terakhir adalah kelompok-kelompok sosial masyarakat serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam masyarakat. Kasus yang saya ambil dalam pemetaan sosial ini adalah tentang kemiskinan.
di mana kemiskinan merupakan keadaan atau ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar rata-rata masyarakat. Kondisi ini ditandai dengan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kemiskinan itu sendiri dapat saja datang dari beberapa hal. Yang pertama yaitu tingkat pendidikan yang rendah, di mana bisa saja disebabkan karena putus sekolah yang diakibatkan karena tidak adanya biaya. Yang kedua, kurangnya lapangan pekerjaan yang mengakibatkan banyaknya pengangguran di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah faktor malasnya bekerja. Hal ini merupakan faktor yang datang dari pribadi masing-masing yang beranggapan bahwa kemiskinan tersebut merupakan takdir. Dan yang terakhir adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kemiskinan, yaitu pemerintah memberikan bantuan berupa beasiswa seperti bantuan KIP, bidik misi, agar masyarakat terkhususnya anak-anak tidak putus sekolah. Kemudian, mulai berwirausaha dengan membuka usaha-usaha kecil maupun besar, sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Yang ketiga, memberikan pelatihan pekerjaan untuk masyarakat, sehingga nantinya calon tenaga pekerja bisa memiliki kemampuan atau bidang masing-masing. Yang terakhir adalah sosialisasi dengan memberikan motivasi kepada masyarakat guna untuk mengatasi kemiskinan tersebut. Sekian dari penjelasan yang saya dapat sampaikan tentang pemetaan sosial. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.